Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya atas nama Titi Hapsari Bago sebagai koordinator dan pemaparan materi sekaligus sebagai moderator. Saya Nofria Bawaminebi sebagai notulen dan pemaparan materi. Baik, langsung saja kita langsung dalam pembahasan materi kita, yaitu penggunaan media sosial untuk bisnis online. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi memunculkan istilah e-commerce, yaitu proses pembelian dan penjualan produk dan jasa. Informasi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jaringan komputer, dan jaringan yang digunakan adalah jaringan internet. Sekarang kita masuk dalam strategi persaingan bisnis online. Dalam strategi persaingan bisnis online itu, bagian pertamanya menggunakan sosial media. Dalam hal ini, sebuah perusahaan dalam memasarkan produknya bisa menggunakan media sosial media. Misalkan aplikasi yang digunakan yaitu Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, dan Lazada serta Shopee. Bagian kedua itu menggunakan metode iklan yang berbeda, mulai dari gambar, video yang memperlihatkan produk ataupun jasa. Maksudnya di sini yaitu dalam memasarkan produk bisa juga kita menggunakan metode iklan dengan mencantumkan gambar dan memperlihatkan produk ataupun jasa. Bisa digunakan beberapa fitur lainnya, misalkan produk yang kita pasarkan yaitu minuman nutri jeruk, bisa kita sertai gambar-gambar yang bisa menarik perhatian customer agar bisa mereka membeli produk yang kita pasarkan tersebut. Bagian ketiga itu, buatlah web atau tulisan tentang produk Anda yang bersifat informatif. Maksudnya di sini kita dapat membuat website supaya memudahkan pelanggan dalam mengunjungi website kita dengan produk-produk yang akan kita pasarkan. Bagian keempat yaitu inovasi. Maksudnya di sini itu kita dapat menambah nilai pada produk yang akan kita pasarkan supaya pelanggan ataupun customer kita bisa tertarik dengan barang yang kita pasarkan di media sosial. Bagian kelima itu memberikan pelayanan terbaik. Maksudnya di sini pada saat kita mempromosikan barang ataupun produk di media sosial, kemungkinan besar ada tanggapan ataupun pertanyaan dari customer ataupun pelanggan yang iseng menanyakan apakah barang tersebut sudah BPOM atau tidak. Nah, kita juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik ataupun melayani dengan menjawab tanggapan yang akan mereka tanyakan kepada kita. Sekarang kita masuk dalam pengaruh penggunaan media sosial dan manfaat untuk bisnis. Penggunaan akan perangkat teknologi seperti komputer, smartphone, ataupun tablet mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Banyak hal yang dapat dilakukan dan media sosial adalah salah satu fitur yang paling sering digunakan oleh pengguna internet saat ini. Sebagian besar penggunaan sudah mengetahui fungsi dan berbagai fitur yang disajikan dalam sebuah aplikasi media sosial. Namun ada beberapa manfaat lain yang perlu Anda ketahui dan juga dapat Anda eksplorasi lebih dalam agar mendapatkan berbagai keuntungan dalam menggunakan sebuah media sosial. Adapun beberapa jenis media sosial untuk bisnis yaitu mulai dari Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, aplikasi Lazada, Shopee, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk dalam dampak media sosial. Bagian pertama, dampak positif, yaitu meningkatkan keuntungan dari penjualan produk. Bagian kedua, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi.
Bagian ketiga, menjalin kerjasama bisnis secara luas. Bagian kedua yaitu dampak negatif, yaitu memperkenalkan produk yang tidak sesuai ataupun palsu, menyebarkan berita atau informasi hoaks, serta menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu manfaat penggunaan media sosial. Manfaat dari penggunaan media sosial itu mendapatkan informasi secara aktual, mampu berkomunikasi secara real time, meningkatkan brand awareness, meningkatkan traffic dan peringkat pencarian, dan membangun relasi dengan cepat dan luas. Ada beberapa cara sukses dalam bisnis online, yaitu tentukan tujuan. Dalam menentukan tujuan itu, kita atau Anda harus terlebih dahulu memikirkan sebuah tujuan tentang sektor bisnis online apa yang akan hendak dijalankan. Sebagai contoh, bisnis online jual baju lewat Facebook, bisnis online membuat blog online melalui Twitter dan lain sebagainya. Dengan memantapkan tujuan bisnis online, tentunya akan mempengaruhi keberhasilan usaha online yang akan dilaksanakan nantinya. 2. Riset pasar. Memulai bisnis online sesuai minat merupakan hal yang baik dan akan lebih baik jika sebelumnya diikuti dengan riset. Melakukan riset pasar adalah cara untuk mengetahui seberapa baik potensi pasar. 3. Jangan ditunda. Jika Anda atau kita punya tujuan bisnis online, maka segera lakukan dan laksanakan. Jangan ditunda-tunda sebab sering kejadian sesuatu yang ditunda akhirnya tidak jadi. 3. Lakukan bertahap. 4. Perluas jaringan. 5. Marketing dan berani ambil risiko. Baik, kita akan masuk dalam SWOT analisis. Ada 4 macam SWOT analisis, yaitu 1. Strength, kekuatan strength internal perusahaan. 1. Sumber daya. 2. Faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya dan melayani pelanggan. 2. Weakness. 2. Kelemahan dalam internal, yaitu 1. Penipuan mudah sekali terjadi dalam bisnis online. 2. Faktor-faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. 3. Opportunity. 2. Kesempatan dalam eksternal, yaitu 1. Teknologi yang selalu baru membuat bisnis online akan terus berkembang. 2. Perusahaan untuk memperoleh keuntungan. 4. Ada 2 macam ancaman dalam eksternal, yaitu 1. Menguntungkan dan memberikan tantangan bagi performa perusahaan. 2. Datang dari orang-orang yang hanya iseng saja. SWOT strategi. SWOT strategi, weakness, opportunity. Jika penipuan terjadi dalam bisnis online, maka peluang yang harus dilakukan adalah lebih berhati-hati lagi dan meningkatkan bisnis online. 2. Strategi weakness opportunity. Memanfaatkan teknologi dalam mengatasi segala kelemahan dengan cara memberikan inovasi baru dalam menciptakan produk dan jasa di dunia bisnis online. 3. Strategi strength, itu sumber daya, faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya dan melayani pelanggan. Dengan itu, ancaman akan terhindar. 4. Strategi weakness strength.
dalam menjalankan bisnis masih terdapat kurangnya gencar dalam mempromosikan barang atau produk lewat media sosial, maka strategi yang dilakukan adalah dengan lebih memasarkan produk di media sosial bisa menambahkan fitur menarik yang dapat menarik perhatian konsumer. Dengan itu kita dapat menghindari beberapa ancaman yang terjadi ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih atas pemaparan materi kami. Jika ada kesalahan ataupun tutur kata yang tidak bermanfaat, mohon untuk dimaklumi. Baik, sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Jangan lupa